Hai semua, perkenalkan, saya Ailmar Kiani, salah satu anggota dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas salah satu materi dari sistem operasi, yaitu penjadwalan prosesor. Di mana pada video ini kami akan menjelaskan apa sih itu penjadwalan prosesor dan apa saja algoritma yang ada di dalam penjadwalan prosesor tersebut. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk kelompok, kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Ameta Amelia Pratiwi dengan NIM 80202402666. Saya sendiri Elmer Kiani dengan NIM 80202401883. Selanjutnya M. Aditya Meisa Hadiansah dengan NIM 80202402129. Selanjutnya Muhammad Turmudzi dengan NIM 80202400174 dan terakhir Revan Novendri dengan NIM 802024053. Setelah pengenalan ini, ayo kita masuk ke materinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu penjadwalan prosesor. Penjadwalan dapat diartikan sebagai suatu fungsi dasar yang dimiliki suatu sistem operasi dalam menjadwalkan seluruh sumber daya komputer sebelum digunakan. Melalui hal itu, penjadwalan prosesor dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pada multiprogramming yang memungkinkan CPU untuk dapat menentukan proses yang akan dikerjakan lebih dahulu. Nah, dalam metode penjadwalan sendiri terdapat 5 buah metode, yaitu first come first serve atau bisa disingkat FCFS, preemptive shortest job first atau PSJF, non-preemptive shortest job first atau NPSJF, highest penalty ratio next atau HPRN, dan round robin atau RR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Turmuzi dengan NIM 8020240174. Nah, saya akan menjelaskan tentang FCFS atau First Come First Serve, yaitu suatu algoritma penjadwalan yang paling sederhana digunakan pada CPU. Dengan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready akan masuk ke antrian atau first in first out. Artinya proses yang masuk atau tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Analogi sederhananya ini seperti pengantrian tempat rumah makan ya. Kita datang duluan, maka yang datang terlebih dahulu itu yang akan dilayani terlebih dahulu. PSJF atau Preemptive Shortest Job First atau disingkat PSJF adalah salah satu jenis algoritma shortest job first dengan prinsip preemptive. Shortest job first adalah suatu algoritma yang akan mendahulukan burst time yang lebih kecil. Prinsip preemptive dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki sistem operasi untuk dapat menghentikan proses yang sedang berlangsung sehingga proses memiliki burst time lebih rendah akan dijalankan lebih dahulu. Melalui hal ini, dapat disimpulkan PSJF adalah algoritma yang akan memilih dari burst time terkecil dan dapat menghentikan proses secara sementara apabila terdapat proses dengan burst time yang lebih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aditya Meisa Hadiansah dengan NIM 8020240129. Di sini saya akan membahas tentang apa itu non-preemptive short job first. Non-preemptive short job first adalah salah satu metode dari short job first dengan prinsip non-preemptive. Non-preemptive yaitu suatu prinsip yang tidak memperbolehkan pergeseran proses secara sementara dan harus menyelesaikan proses yang sudah dimulai.
Highest Penalty Ratio Next atau HPRN dapat diartikan sebagai suatu algoritma penjadwalan CPU tanpa adanya prinsip preemptif. Di awal, proses HPRN akan memanfaatkan aturan FIFO atau first in, first out, dan sisanya akan dihitung berdasarkan rasio penalti terbesar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaita Melia Pratiwi dengan NIM 8020240266. Di sini saya ingin menjelaskan cara penyelesaian round robin. Suatu algoritma tanpa adanya prioritas yang memanfaatkan preemptif, proses akan dilakukan secara bergiliran sesuai antrian tanpa adanya prioritas. Setiap proses yang akan dilakukan dengan melayani sejenak setiap proses yang ada sesuai dengan nilai kuantum atau waktu. Ini saya akan menjelaskan soal FCFS berikut. Nah, pertama-tama kita akan melakukan penjumlahan dari seluruh burst time yang dimiliki setiap prosesor dengan tujuan akan mendapatkan nilai maksimum pada grafik GAN, sehingga didapat nilai yaitu total 21. Nah, melalui total ini kita akan mendapatkan suatu grafik yang dimulai dari 0 sampai ke 21. Pada metode FCFS akan dimulai dari prosesor 3 karena urutannya didasarkan pada waktu datang setiap prosesor. Dari yang pertama kali datang ke prosesor selanjutnya hingga didapatkan urutan seperti berikut ya guys. P3, P5, P4, P3, P6, dan P1. Nah, dari prosesor 3 akan dimulai dari detik ke 0 dan berakhir di detik ke-5. Untuk respon time akan dihitung dengan finish time dikurang arrival time, sehingga di prosesor 3 didapat hasil 5. Untuk prosesor ke-5 akan dimulai dari detik ke-5 dan berakhir di detik ke-11. Untuk respon time akan didapat 11 kurang 1. Nah, di tahap selanjutnya bisa dilihat bahwa arrival time dari prosesor 4 dan 2 itu sama, sehingga pilihlah prosesor dengan burst time yang lebih kecil. Maka prosesor selanjutnya yang bekerja adalah prosesor keempat. Nah, untuk prosesor keempat akan dimulai dari detik ke-11 dan berakhir di detik ke-14. Untuk respon time-nya sendiri akan didapat 14 kurang 2 sama dengan 12. Nah, untuk prosesor kedua akan dimulai dari detik ke-14 dan berakhir di detik ke-18. Untuk respon time-nya sendiri akan didapat 18 kurang 2 yaitu 16. Nah, untuk prosesor ke-6 akan dimulai dari detik ke-18 dan berakhir ke detik 20. Untuk respon time-nya sendiri akan didapat dari 20 kurang 3 sama dengan 17. Nah, untuk prosesor terakhir atau ke-1 akan dimulai dari detik ke-20 dan berakhir di detik 21. Untuk respon time-nya sendiri akan didapat 21 kurang 4 sama dengan 17. Nah, melalui data-data ini, kita akan dihitung rata-rata kecepatan prosesornya atau TR, yang didapat dari TR sama dengan TI dibagi N. Dengan TI adalah total semua respon time yang dimiliki setiap prosesor yang ada. Sehingga dari kasus ini kita didapat bahwa TI sama dengan 77, jadi nilai TR yaitu 77 dibagi 6 sama dengan 12,83 per second. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang soal FCFS ini. Akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan PSJF-nya, cara proses mendapatkannya. Lakukan penjumlahan untuk seluruh burst time yang dimiliki setiap prosesor dengan tujuan mendapatkan nilai maksimum pada grafik GAN, sehingga didapat nilai total yaitu 5 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 21. Melalui jumlah total ini akan didapat suatu grafik yang dimulai dari 0 sampai ke 21. Pada PSJF, proses akan dimulai dari prosesor 3, dari detik 0 sampai ke 5. Hal ini walaupun dari rentang 0 sampai rentang 5, tidak ada burst time yang lebih kecil dari prosesor 3. Proses ini menyebabkan nilai dari response time yaitu 5 kurang 0 sama dengan 5 ns.
Dikarenakan proses tersebut dinyatakan bahwa proses P3 sudah selesai. Selanjutnya proses akan memilih burst time lebih kecil, yaitu proses 1 dengan burst time 1 ms sehingga akan dimulai dari detik ke-5 sampai detik ke-6. Proses ini menyebabkan nilai dari respon time yaitu 6 kurang 4 sama dengan 2 ms. Melalui proses ini dinyatakan bahwa P1 telah selesai. Selanjutnya dilakukan oleh proses 6 yang akan berjalan dimulai dari detik ke-6 sampai detik ke-8. Proses ini menyebabkan nilai dari respon time yaitu 8 kurang 3 sama dengan 5 ms. Melalui proses ini dinyatakan bahwa P6 sudah selesai. Proses ini berlanjut ke prosesor 4 yang berjalan dimulai dari detik ke-8 hingga detik ke-11. Proses ini menyebabkan nilai dari respon time yaitu 11 kurang 2 sama dengan 9 ms. Melalui proses ini dinyatakan bahwa P4 telah selesai. Selanjutnya, berlanjut ke prosesor 2 yang berjalan dimulai dari detik ke-11 sampai detik ke-15. Proses ini menyebabkan nilai dari respon time yaitu 15 kurang 2 sama dengan 13 ms. Melalui proses ini dinyatakan bahwa P2 telah selesai. Proses ini diakhiri oleh prosesor 5 yang berjalan dimulai dari detik ke-15 sampai detik ke-21. Proses ini menyebabkan nilai dari respon time yaitu 21 kurang 1 sama dengan 20 ms. Melalui data ini, didapat seluruh total dari nilai waktu respon yaitu 5 tambah 20 tambah 9 tambah 13 tambah 5 tambah 2 sama dengan 54. Dengan data ini, didapat hasil TR yaitu 54 dibagi 6 sama dengan 9 ms. Baik, di sini saya akan membahas tentang soal NPSJF. Yang pertama kita lakukan adalah lakukan penjumlahan untuk seluruh burst time yang dimiliki setiap proses dengan tujuan mendapatkan nilai maksimum pada grafikan sehingga didapat nilai total yaitu 5 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 21. Melalui jumlah total ini akan didapat suatu grafik yang dimulai dari 0 sampai ke 21. Pada NPSJF, proses akan dimulai dari proses dengan burst time terendah. Dalam kasus ini, yaitu proses 3 dari detik ke 0 sampai ke 5. Proses ini menyebabkan nilai dari response time yaitu 5 dikurang 0 sama dengan 5 ms. Dikarenakan proses tersebut dinyatakan bahwa proses P3 telah selesai. Selanjutnya, proses akan memilih burst time lebih kecil dan dikarenakan seluruh proses telah tiba, didapat urutan P1, P6, P4, P2, hingga ke P5. Dimulai dari P1 dengan burst time 1 ms, hingga akan dimulai dari detik ke-5 sampai detik ke-6. Proses ini menyebabkan nilai dari response time yaitu 6 dikurang 4 sama dengan 2 ms. Melalui proses ini dinyatakan bahwa P1 telah selesai. Selanjutnya dilanjutkan oleh proses P6 yang akan berjalan dimulai dari detik ke-6 sampai detik ke-8. Proses ini menyebabkan nilai dari response time yaitu 8 dikurang 3 sama dengan 5 ms. Melalui proses ini dinyatakan bahwa P6 sudah selesai. Proses ini berlanjut ke proses 4 yang berjalan dimulai dari detik ke-8 hingga detik ke-11. Proses ini menyebabkan nilai dari response time yaitu 11 dikurang 2 sama dengan 9 ms. Melalui proses ini dinyatakan bahwa P4 telah selesai. Selanjutnya berlanjut ke proses 2 yang berjalan dimulai dari detik ke-11 sampai detik ke-15. Proses ini menyebabkan nilai dari response time yaitu 15 dikurang 2 sama dengan 13 ms. Melalui proses ini dinyatakan bahwa P2 telah selesai. Proses ini diakhiri oleh prosesor 5 yang berjalan dimulai dari detik ke-15 sampai detik ke-21. Proses ini menyebabkan nilai dari response time yaitu 21 dikurang 1 sama dengan 20 ms. Melalui data ini didapat seluruh total dari nilai waktu response time yaitu 5 ditambah 20 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 54.
Dengan data ini, didapat hasil TR yaitu 54 dibagi 6, sama dengan 9 ms. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana proses perhitungan suatu proses penjadwalan komputer dengan metode HPRN, di mana melalui proses ini akan diberikan suatu kasus, di mana pada kasus ini akan diberikan 6 buah prosesor yang dimulai dari prosesor 1 hingga prosesor 6 yang memiliki nilai arrival time dan burst time yang berbeda-beda. Nah, melalui nilai burst time ini, kita akan jumlahkan semua nilai burst time-nya, sehingga didapat nilai 21. Apa sih fungsi 21 ini? 21 ini digunakan untuk menentukan nilai maksimum yang dimiliki oleh grafikan. Sehingga melalui nilai 21 ini akan didapat grafikan yang dimulai dari angka 0 hingga angka 21. Nah, selanjutnya, metode HPRN akan selalu dimulai dari prosesor yang pertama kali muncul. Dalam hal ini, prosesor yang pertama kali muncul adalah prosesor ketiga, sehingga proses ini akan dimulai dari detik ke-0 hingga detik ke-5. Melalui data ini, akan didapat respon time yang dapat dihitung dengan finish time kurang arrival time, didapat nilai 5 kurang 0 atau 5. Selanjutnya, untuk menentukan prosesor setelahnya, akan digunakan beberapa rumus, yaitu sisa sama dengan finish time kurang arrival time, dan rumus rasio penalti, yaitu sisa tambah burst time per burst time. Melalui kedua rumus ini, akan didapat beberapa hasil dari P1, P5, P2, P4, dan P6. Nah, lalu angka mana yang akan kita pilih? Sebelumnya, yang akan kita pilih hanya angka yang berada pada rasio penalti atau penalti rasio. Lalu, angka mana yang kita pilih? Angka yang paling besar. Dalam hal ini, angka 2. Nah, kalau kita lihat dari sini, angka 2-nya itu banyak sekali. Lalu, yang mana kita pilih? P1, P4, atau P6? Yang kita pilih adalah prosesor yang pertama kali muncul. Dalam hal ini adalah prosesor 4, karena muncul pada arrival time 2. Nah, kenapa bukan prosesor 2? Karena selain dari prosesor 4 muncul dengan arrival time 2, burst time-nya itu yang paling sedikit. Jadi bisa kita bilang, kita lihat dulu dari arrival time. Kalau arrival time-nya ada yang sama, kita lihat dari burst time yang paling kecil. Nah, maka dari itu, prosesnya akan dimulai dari detik ke-5 sampai detik ke-8. Sehingga didapat nilai respon time yaitu 8 kurang 2 atau 6. Nah, di proses selanjutnya sama, akan digunakan dua rumus lagi. Sehingga didapat tabel P1, P2, P6, dan P5. Nah, yang mana kita pilih? Sama seperti tadi. Kita lihat dari tabel penalti rasio. Yang mana yang paling besar yaitu prosesor 1 yang memiliki nilai 5. Melalui hal ini, maka akan dimulai proses dari detik ke-8 hingga detik ke-9. Sehingga dapat respon time yaitu 9 kurang 4 atau 5. Selanjutnya, dilakukan kembali perhitungan rasio penalti dan didapat hasil tertinggi yaitu pada prosesor 2, yaitu 2,75. Melalui hal ini, prosesor 2 akan dimulai dari detik ke-9 hingga detik ke-13, sehingga didapat nilai respon time yaitu 13 kurang 2 atau 11. Selanjutnya, dilakukan kembali perhitungan rasio penalti dan didapat hasil perhitungannya yaitu yang paling tinggi dimiliki oleh
prosesor 6 dengan nilai 6. Melalui hal ini, proses ini akan dilanjutkan dari detik ke-13 hingga detik ke-15, sehingga didapat response time-nya 15 kurang 3 atau 12. Dikarenakan prosesornya hanya tinggal prosesor 5, maka proses akan diakhiri dari detik ke-15 sampai detik ke-21. Didapat nilai response time yaitu 21 kurang 1 sama dengan 20. Nah, melalui semua ini akan didapat keseluruhan hasil response time, yang dimana akan diakumulasikan sehingga didapat nilai 59. Lalu, bagaimana perhitungan akhirnya? Kita akan mengenal tentang nilai TR. Gimana perhitungannya? TR bisa kita hitung dengan nilai total dari semua response time dibagi jumlah prosesornya, atau dalam hal ini 59 dibagi 6, yaitu 9,83. Selanjutnya, akan dilanjutkan ke proses round robin. Baik, di sini lakukan penjumlahan untuk seluruh burst time yang dimiliki setiap prosesor dengan tujuan mendapatkan nilai maksimum pada grafik Gantt, sehingga didapat nilai total yaitu 5 ditambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan hasilnya ini 21. Melalui jumlah total ini akan didapat suatu grafik yang dimulai dari 0 sampai ke 21. Sisa proses P1 yaitu 1, P2 4, P3 5, P4 3, P5 6, P6 2. Setiap prosesnya akan dimulai dari prosesor yang pertama kali muncul ke yang terakhir muncul, sehingga urutan dari prosesornya dimulai dari P3, P5, P4, P2, P6 dan diakhiri oleh P1. Melalui proses ini, P3 akan bergerak dari detik ke-0 sampai detik ke-3, sehingga sisa waktunya hanya 2 detik. Setelahnya, proses akan dilanjutkan oleh P5 yang akan bergerak dari detik ke-3 sampai detik ke-6, sehingga sisa waktunya hanyalah 6 sampai 3, sama dengan 3 ms. Setelah proses itu, P4 akan bergerak dari detik ke-6 sampai detik ke-9, sehingga sisa waktu dari P4 akan menjadi 0 atau selesai, sehingga nilai responsnya time-nya yaitu 9 sampai 9 kurang 2 sama dengan 7 ms. Prosesnya dilanjutkan oleh P2, bergerak dari detik ke-9 sampai detik ke-12, sehingga sisa waktu dari P2 yaitu 4 kurang 3 sama dengan 1. Prosesnya dilanjutkan oleh P6 yang bergerak dari detik ke-12 sampai ke-14, dikarenakan burst time-nya kurang dari 3 ms, sehingga dinyatakan bahwa P6 telah selesai. Sehingga nilai dari responsnya time-nya yaitu 14 dikurang 3 sama dengan 11. Proses akan dilanjutkan oleh P1 yang bergerak dari detik ke-14 sampai ke detik ke-15, dikarenakan burst time dari P1 hanya 1 ms atau kurang dari 3, sehingga dinyatakan P1 telah selesai. Maka nilai dari respons time-nya yaitu 15 dikurang 4 sama dengan 11. Dikarenakan semua prosesor telah mengalami proses akan kembali lagi ke prosesor yang masih memiliki sisa waktu. Sisa proses P1 0, P2 1, P3 0, P4 0, P5 3, P6 0. Prosesnya akan dilanjut ke P3 yang masih memiliki sisa burst time yaitu 2 ms, sehingga masih berproses dari detik ke-15 sampai ke detik 17. Maka P3 akan selesai sehingga P3 akan dimulai dari detik ke-0 sampai ke detik 17, sehingga respons time-nya yaitu 17 dikurang 0 sama dengan 17.
Kemudian untuk sisa proses P10, P21, P30, P40, P60, P50, P60, proses ini akan dilanjutkan ke P5 yang dimana masih memiliki sisa burst time yaitu 3 yang akan bergerak dari detik ke-17 sampai ke detik 20. Maka P5 dinyatakan selesai yang akan dimulai dari detik ke-1 sampai ke detik 20 dengan response time yaitu 20 dikurang 1 sama dengan 19. Dan terakhir ya ini sisa proses P10, P20, P30, P40, P50, P60. Proses ini selanjutnya akan berakhir dari P2 yang masih punya sisa waktu burst time adalah 1 sehingga akan bergerak dari detik ke-20 sampai ke detik 21. Melalui proses ini didapat bahwa P2 akan dimulai dari detik kedua dan berakhir di detik ke-21 dengan response time bernilai 21 dikurang 2 sama dengan 19. Melalui seluruh nilai response time ini itu dapat dinilai total 17 ditambah 19 ditambah 7 ditambah 19 ditambah 11 dan ditambah 11, maka hasilnya yaitu 84. Dengan ini nilai TR dari round robin yaitu 84/6 sama dengan 14 ms. Penjelasan dari round robin tadi menjadi akhir dari video ini. Kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Bye!